Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kandungan simplisia dalam obat herbal antangin JRG cair. Sebelum kami memaparkan tentang materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bellatrix Ade Putri Lambu Mangiri, NIM 208114112. Perkenalkan, saya Anastasia Sekarkinasih, NIM 208114123. Perkenalkan, nama saya Pascal Mirakel Grandiawan dengan NIM 208114134. Dan saya sendiri Andrea Novarina Prihastuti dengan NIM 208114135. Baik, langsung kita mulai pada penjelasan. Antangin JRG cair merupakan salah satu obat herbal berbentuk sirup yang digunakan untuk meredakan masuk angin dengan gejala seperti meriang, rasa mual, perut kembung, capek-capek, dan pusing. Antangin berkhasiat membantu mengatasi masuk angin dengan memberikan sensasi hangat pada tubuh, kemudian mengatasi mual dan perut kembung, juga bisa menghilangkan rasa capek. Untuk dosisnya sendiri, bisa diminum 3 kali sehari, 1 saset sesudah makan. Kemudian untuk kandungannya didominasi oleh jahe, kemudian daun mint, disusul daun sembung, kemudian ginseng, lalu ada biji pala, dan yang terakhir ada royal jelly. Kemudian kita akan masuk pada penjelasan yang lebih rinci mengenai kandungan simplisia apa saja yang ada pada produk antangin JRG cair ini. Yang pertama, Singaberis officinalis rhizoma. Dengan identifikasi simplisia, irisan rimpang agak pipih, bentuk lonjong, bulat telur. Pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian. Lapisan paling luar kasar, lapisan sebelah dalam halus. Terdapat pembatas di antara lapisan sebelah dalam. Bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Terdapat warna kebiruan pada bagian serat, bau, dan rasanya pedas. Untuk karakteristik anatomi, Singaberis officinalis rhizoma diambil dari dataran tinggi dan dataran rendah. Itu perbedaannya. Epidermis rimpangnya diperbesar 10 kali, 40 kali. Sel epidermis yang di dataran tinggi itu susunan selnya rapat, bentuk selnya membulat dan persegi 6, warna jaringan merah tua. Untuk sel epidermis di dataran rendah, yang pertama susunan selnya rapat, kedua bentuk selnya persegi panjang dan persegi 6, yang ketiga warna jaringannya merah pudar. Untuk nomenklatur Singaberis officinalis rhizoma, Kingdomnya Plantea, subkingdomnya Viridiplantea, divisinya Trachopophia, subdivisi Spermatoptea, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Singaberacea, spesiesnya Singaberovia reiskoi, genusnya Singabermil. Untuk mikroskopis Singaberis officinalis rhizoma, yaitu fragmen pengenal adalah amilum, periderm, jaringan gabus, tangensial, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan serabut. Yang pertama ialah amilum, bisa dilihat itu fotonya. Yang kedua, periderm. Yang ketiga, jaringan gabus tangensial. Yang keempat, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Yang kelima, serabut. Manfaat Singaberis officinalis rhizoma. Kegunaannya dalam produk. Yang pertama, mengkonsumsi jahe atau ekstraknya pada saat perjalanan, maka dapat menghindarkan tubuh mabuk di perjalanan. Berbagai kandungan serta nutrisi yang ada pada jahe dapat memberikan sensasi rileks, sehingga tubuh dapat terasa lebih tenang dan nyaman. Yang kedua, dengan sering mengkonsumsi ekstrak jahe, maka akan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Ekstrak jahe dapat membantu proses pemecahan protein pada makanan yang kita konsumsi
Dan dengan mengkonsumsi jahe juga dapat membantu proses penyerapan berbagai nutrisi makanan dalam tubuh. Yang terakhir atau yang ketiga, kandungan antioksidan yang tinggi pada jahe mampu membuat saluran pencernaan terhindar dari infeksi berbagai penyakit. Mentai arventis folium atau yang biasa kita kenal dengan daun mint merupakan salah satu herbal berakar rizoma serta berbatang halus yang tumbuh mencapai tinggi antara 30 sampai 90 cm. Kemudian, untuk struktur morfologi dari Mentai arventis folium atau daun mint ini, kita mulai dari bagian daunnya dulu. Untuk daunnya sendiri, itu biasanya berwarna hijau gelap. Kemudian, pembuluh darahnya yang tersebar di daunnya itu berwarna kemerah-merahan, serta ujung dari daunnya itu tajam dan tepi kasar seperti gigi. Kemudian di bagian batangnya itu ada duri tebal namun tumpul yang tersusun melingkar. Kemudian tumbuhan mint ini juga bisa berbunga, namun bunganya tidak muncul setiap saat. Bunganya ini muncul hanya pada pertengahan akhir musim panas. Kemudian berikut disajikan nomenklatur dari Mentai arventis folium. Berikut gambar mikroskopik dari Mentai arventis folium atau daun mint. Dari hasil mikroskopik daun mint ini, ditemukannya fragmen pengenal berupa stomata tipe diasitik, kemudian ada trikoma kelenjar, juga ditemukan trikoma non-kelenjar, dan juga palisade. Maksud dari stomata tipe diasitik ini, bahwa setiap stomatanya itu dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Berikut disajikan hasil pengamatan dari daun mint menggunakan mikroskop pada perbesaran 10x10. Untuk manfaat dari Mentai arventis folium atau yang biasa kita kenal dengan daun mint, itu dibagi menjadi 2, manfaat dari daunnya itu sendiri dan juga manfaat dari ekstraknya. Untuk yang tertera pada produk antangin JRG cair ini, pada komposisinya dan kegunaannya itu menggunakan manfaat dari daun mint itu sendiri, namun kita juga menyertakan manfaat dari ekstraknya untuk menambah informasi. Berikut pemaparan dari manfaat daun mint itu sendiri dan juga ekstraknya. Untuk yang pertama, manfaat dari daunnya, daun mint ini bermanfaat sebagai antibakteri untuk mengatasi kesehatan organ mulut dan gigi, serta merangsang produksi liur. Selain itu, daun mint juga bisa mengatasi masalah pernafasan dan peradangan, meningkatkan kerja sistem pencernaan, mencegah heartburn, meringankan rasa mual dan kembung, merelaksasi kerja otot polos di perut sehingga terhindar dari kram otot. Kemudian yang kedua, manfaat dari ekstrak tanamannya ini bisa berbagai macam karena ekstrak tanamannya ini memiliki kandungan radioprotektif, antioksidan, antikarsinogenik, antialergik, dan juga antispasmodik. Selain itu, aroma dari peppermint ini juga dapat digunakan sebagai inhalan untuk sesak nafas. Bahkan peppermint tea-nya juga bisa digunakan untuk pengobatan batuk, bronkitis, inflamasi pada mukosa oral, dan juga tenggorokan. Myristichiae fragnasi semen memiliki identifikasi simplicia, pemerian berupa biji, berbentuk bulat atau bulat telur, permukaan luar beralur dangkal, terdapat anyaman berbentuk seperti jala, bagian liang biji membulat, ujung biji runcing, jika ditekan, biji bagian dalam akan memar dan akan mengeluarkan minyak coklat kemerahan. Permukaan luar bagian berwarna coklat muda sampai coklat kelabu dengan bintik dan garis-garis kemerahan. Memiliki bau khas, rasa agak pahit, pedas, dan lama-lama kelat. Kepala biji ini memiliki nomenklatur Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, divisi Embryophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Magnoliales, famili Myrtaceae, genus Myristica, dan spesies Myristica fragrans. Kemudian dapat dilihat gambar mikroskopis dari pala biji,
Memiliki fragmen pengenal adalah kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, endosperm, serabut, dan perisperm. Pala biji ini memiliki kegunaan seperti yang pertama, meningkatkan kesehatan otak. Hal ini dimiliki karena kandungan miristisin dan maselignan yang terkandung dalam pala biji. Kemudian yang kedua adalah mengurangi rasa sakit. Hal ini dikarenakan komponen buah pala disebutkan mirip dengan mentol yang dapat meredakan sakit secara alami terkait luka, peradangan kronis, dan atau artritis. Yang ketiga adalah mengatasi masalah pencernaan. Hal ini dikarenakan adanya kandungan serat yang terdapat di dalam buah pala. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan mulut. Hal ini karena sifat antibakteri yang terdapat dalam buah pala secara aktif dapat membersihkan bakteri bau mulut atau halitosis. Yang kelima, mengobati insomnia. Hal ini karena kandungan magnesium yang tinggi dalam buah pala dapat mengurangi ketegangan saraf dan dapat merangsang pelepasan serotonin, yakni hormon yang menciptakan rasa rileks dan dipercaya dapat berubah menjadi melatonin di otak. Yang keenam, membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Buah pala ini bertindak sebagai tonik atau zat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh. Yang ketujuh adalah merawat kulit. Caranya dengan mengaplikasikan buah pala yang sudah dikeprek atau diiris dan dicampur dengan air atau madu di atas kulit. Kandungan buah pala ini disebut akan membantu mengatasi iritasi pada kulit, menjaga kelembapan, mengurangi bekas jerawat atau bisul. Yang terakhir adalah mengendalikan tekanan darah. Kandungan mineral, kalium, dan zat besi dalam buah pala dapat membantu mengurangi tekanan darah dan meningkatkan jumlah sel darah merah untuk mengurangi gejala anemia. Blumea balsamifera. Identifikasi simplicianya, pemerian berupa helaian daun, berbulu, bentuk bulat telur atau lidah tombak sampai bulat memanjang, pangkal dan ujung runcing, tepi bergigi tajam, tidak beraturan, kadang-kadang bergerigi, permukaan daun berambut, permukaan bawah berambut sangat rapat dan terasa seperti beludru. Permukaan atas kasar, permukaan bawah lebih terang, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, warna hijau kecoklatan, bau mirip kamphora dan rasa agak pahit. Nomenklatur, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, Ordo Aestrales, kelas Magnoliopsida, genus Blumea, spesies Blumea balsamifera, family Asteraceae. Mikroskopis sembung, fragmen pengenal adalah sekrelenkim, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan rambut penutup. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri atas nomor 1 itu adalah gambar mikroskopis sembung yang sekrelenkim, dan yang sebelah kanan nomor 2 berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Sedangkan yang sebelah kiri di bawah nomor 3 itu rambut penutupnya. Manfaat daun sembung yaitu yang pertama mengobati batuk dan pilek, yang kedua meredakan diare, yang ketiga mengobati rematik sendi, yang keempat mengobati sakit kepala, yang kelima memperlancar haid, dan keenam meningkatkan nafsu makan. Yang ketujuh mengobati mah, dan yang kedelapan mengobati beri-beri. Kesembilan meredakan nyeri haid, dan yang kesepuluh mengobati nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah jantung. Berikut disajikan mengenai daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami pakai. Baik, itu semua tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami mengenai kandungan simplicia apa saja yang terdapat pada obat herbal antangin JRG cair. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau masih banyak kekurangan, dan kami sangat membutuhkan dan menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang.